Meneruskan pengajian kita, kitab Muhazzab fi Fiqh Imam Syafi'i, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullahu taala, wa ala manaffa bi barakati ulumihi fid dharain. Wa yaqrahu ayatamanna al-mauta lamma ra'a sunan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan wal yaqul Allahumma ahyini ma damatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Melanjutkan pembahasan kita, termasuk dilarang kita itu mengharap mati, termasuk dilarang oleh Nabi kita ngarep mati karena satu penyakit yang sedang kita derita atau karena satu kondisi dunia yang sedang kita diuji. Sakit, kebangatan parah, jangan teriak-teriak, udah mendingan mati dah. Jangan. Itu dilarang sama Nabi. Atau karena terlalu sulitnya mau bunuh diri, dosa, akhirnya apa dia teriak, mendingan mati aja udah daripada hidup. Nah, adapun kepengen mati, mengharap mati dari Allah karena satu alasan untuk menjaga agamanya, karena dia hidup pada satu tempat yang penuh dengan fitnah yang akan bisa berbahaya untuk keyakinannya, syariatnya, maka kalau dia minta mati karena alasan untuk menyelamatkan agamanya, ini secara hukum disepakati oleh seluruh ulama, boleh kita lakukan. Tinggal di satu provinsi, pindah nggak bisa. Tekanan sono, tekanan sini. Waduh, kayaknya agama bisa terganggu. Bisa terganggu. Kalau kayak gitu boleh minta mati, ya Allah, saya mendingan mati aja. Dan banyak ini dilakukan oleh para aulia-aulia Allah. Jadi kalau kepengen matinya karena alasan untuk menjaga agama, menjaga keyakinan kita, itu secara hukum boleh. Tapi kalau minta matinya karena satu penyakit, minta matinya karena satu ujian, minta matinya karena satu kondisi yang amat luar biasa menyakitkan, ya, maka ini termasuk yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan berhayal mati, janganlah berhayal satu di antara kalian akan kematian. Karena alasan ada satu penyakit, ada satu kondisi yang sedang menimpa kita. Jangan, Nabi larang. Tapi kalau memang harus juga, karena sakitnya ini luar biasa, ini juga dikhawatirkan nanti bisa mengganggu kesabaran, awalnya baik sangka, nauzubillah akhirnya nanti buruk sangka sama Allah. Nah, ini juga kan fitnah. Dikasih sakitnya luar biasa, awalnya dia sabar, kemari-kemariannya jadi kayak buruk sangka sama Allah. Ini kan fitnah. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini, memang dia juga udah nggak kuat, takut terfitnah agamanya, takut terusik agamanya, maka kata Rasulullah, kalaulah memang harus, ya, dia minta mati, maka caranya, etikanya, bahasanya itu yang baik. Nah, bahasa tersebut ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Falyaqul, kata Nabi, ucapkan nih bahasanya, kata-katanya, etikanya. Kalau memang harus juga minta mati. Allahumma ahyini madamatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau memang kehidupan tersebut masih baik buat aku menurut Engkau, ya Allah. Hidupkan aku kalau memang kehidupan itu masih baik buat aku, ya Allah. Wa tawaffani, matikan aku, ya Allah, idza kanatil wafatu khairan li. Begitu juga matikan aku kalau memang mati itu lebih baik buat aku, untuk agama, dunia dan akhirat aku. Nah, jadi kalau pengen mati juga doanya begitu, diajarin sama Nabi, bahasanya berakhlak.
bahasanya lebih beretika. Jadi kalau bahasa Indonesianya, ya Allah, kalau memang hidup ini masih baik buat aku ya Allah, menurut Engkau hidupkan aku. Kalau memang mati itu sudah lebih baik buat aku ya Allah, matikan aku ya Allah. Nah nanti langsung Allah yang ngasih ketentuan, karena Allah yang Maha Tahu. Jadi doa ini selain memang bahasanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ini kandungannya juga ya, memiliki arti yang mengajarkan kepada kita bahwa ya kita sebagai manusia itu senantiasa harus pasrah dan menyerah kepada pilihan dan ketentuan Allah. Karena pilihan dan ketentuan Allah untuk kita itu dipastikan terbaik. Maka jangan kita menganggap ini kayaknya gue mati lebih baik daripada hidup. Jangan, kalau memang itu berangkat dari akal dan hawa nafsu kita. Itu nggak boleh, itu yang dilarang. Jadi nggak boleh minta mati karena kita nganggapnya kayaknya gue hidup juga udah hancur ini. Ngapain hidup gitu kan? Udah mendingan mati. Itu berangkat kan dari akal kita dan dari hawa nafsu kita. Nah itu yang dilarang. Tapi kalau kita serahkan ke Allah, kita kembalikan ke Allah, kita minta pilihan dan ketentuan dari Allah. Kalau hidup ini masih baik buat aku, agama aku, dunia dan akhirat aku, matikan aku ya Allah, hidupkan aku. Tapi kalau memang kematian itu sudah lebih baik buat aku, buat agama aku, dunia dan akhirat aku, maka matikan aku ya Allah. Sudah. Nggak lama ntar kalaulah menurut Allah ini sebuah kebaikan, ya dipanjangin umurnya. Kalau memang menurut Allah udah mati lebih baik, dimatiin sama Allah. Tuh. Jadi kalau udah kebangetan susah hidup, udah nggak kuat hidup, karena khawatirnya mengganggu iman kita, agama kita, udah mintanya begitu. Ya, minta sama Allah sekaligus pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Pasrahkan udah. Allah mau hidupin, ya berarti itu pilihan Allah. Allah mau matiin, berarti itu juga pilihan Allah. Semuanya baik. Paham kira-kira? Jangan gantung diri. Jangan gantung diri. Orang gantung diri repot itu nanti di sana. Diomelin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yanbaghi an yakuna hasana adh-dhanni billahi ta'ala lamma rawa Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh-dhanna billahi ta'ala. Oh. Dah. Tadi kan kita udah minta nih. Ini kondisinya lagi sakit parah kita. Lagi sakit parah. Jadi apa saja yang harus kita lakukan kalau kita sakit parah dan berasa kayaknya ini mau meninggal. Ingetin. Nah, ajaran Nabi, kalau kita sakit parah dan berasa kayaknya memang mau meninggal, itu berkata Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, hendaknya lah dia selalu baik sangka kepada Allah. Sebagaimana satu riwayat yang sahih dari Nabi kita bahwa la yamutanna ahadukum, tidak mati satu di antara kalian illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dia harus baik sangka kepada Allah. Maka yang meninggal diawali sebelum proses sakaratul maut dengan baik sangka kepada Allah, maka Allah akan ada pada sangkaannya. Berarti kalau lagi kagak sangka, kalau lagi nggak sakit, kalau lagi kagak parah, boleh dong buruk sangka? Enggak, bukan. Baik sangka kepada Allah itu hukumnya wajib. Buruk sangka itu hukumnya dosa sama Allah. Nah kalau lagi sakit romannya mau mati, ini lebih ditekankan untuk baik sangka. Kenapa? Karena ini akan menentukan akhir kematian kita, akhir hidup kita di kehidupan dunia ini.
Karena kata Allah dalam satu hadis qudsi yang sahih, diriwayatkan Nabi kita, ana inda zanni abdi bi. Aku ini tergantung sangkaan hambaku kepada aku. In zanna khairan fa khairun. Kalau hambaku nyangkanya baik-baik, kalau zanna syarran, nyangkanya buruk, ya buruk. Nah, inilah pentingnya yang harus kita pahami dan kita laksanakan dengan kekuatan dari Allah, bahwa kalau lagi sakit yang sekiranya romannya udah payah, ya, tenangin pikiran kita, ya, tenangin hati kita, konsenkan pikiran kita, ya, mulai di situ lahirkan, tumbuhkan baik sangka kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya udah, ya sebanyak dosa apapun, dosa saya nggak ada yang ngampunin kecuali Engkau ya Allah, karena Engkau kan maha sayang, Engkau maha pengasih, Engkau maha pengampun segala dosa. Yakin aku dosa aku diampunin. Tuh salah satu contoh baik sangka ke Allah. Allah maha pemaaf. Allah maha pemaaf. Jangankan timbang dikit dosa kita, seluruh makhluk ini berdosa, dosanya itu sudah sampai ke langit, saking tinggi dan banyaknya dosa tersebut. Terus minta ampun, pasti diampuni sama Allah. Kenapa? Karena Allah afuwun karim, pemaaf. Ini kita ditekankan, ini lebih ditekankan saat kita sakit mau mati. Untuk apa? Untuk baik sangka. Nah, namun ada sebagian pendapat berpikiran baik, berprasangka baik kepada Allah itu sebenarnya adalah menjadi kebiasaan. Kalau di masa sehat kita ini selalu baik sangka sama Allah, baik sangka, nggak pernah mandang buruk kondisi, nggak pernah buruk sangka sama Allah. Ditentuin begini, udah pasti yang terbaik. Baik sangka sama Allah dilatih. Nah, itu nanti secara otomatis kalau sakit mau meninggal, baik sangkanya atau berprasangkaan baik kepada Allah itu akan enak. Nah, makanya dari sekarang latihan ini, sebelum pada akhirnya baik sangka kepada Allah itu adalah penentu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita latih ayo baik sangka kepada Allah sebelum baik sangka itu menjadi penentu, ya, antara ridho Allah atau murka Allah. Kalau aja nauzubillahi min zalik, saat sakit mau mati, pikirannya buruk aja sama Allah. Ya, gue diazab dah. Ya, gue diazab. Ya, gue digebugin sama malaikat. Ya, udah sembahyang kagak, giliran ngaji malam minggu di rahmatullah mah gue mancing. Ya, kayaknya gue digebugin. Digebugin terus. Tuh, baik-baik. Nah, maka kalau malam minggu ngaji mah kagak bakal ada pikiran begitu, bener nggak? Gitu. Kalau orang minta sumbangan terus dia ngasih, maka gak bakal punya pikiran pelit, gak bakal jadi buruk sangka. Aduh, hidup gua pelit banget di dunia ini, pasti Allah murka, pasti malaikat gebugin, pasti ditaruhin ular. Bener banget, nyampe di kuburan ditaruhin ular sama Allah buat ngazab kita. Lah kenapa seperti itu? Buruk sangka. Itu gak bolehnya buruk sangka kayak begitu. Udah Bapak, Ibu, mau bader bagaimanapun, mau bengal bagaimanapun, mau dosa apapun yang kita lakukan, kalau mau mati baik sangka sama Allah. Ya Allah, saya hamba Engkau yang banyak dosa, yang miskin. Saya kagak punya Tuhan kecuali Engkau. Engkau pastinya ngampunin aku karena Engkau maha penyayang. Engkau maha pengasih, Engkau maha pemaaf, Engkau maha pengampun. Ya Allah, ampunin aku. Diampunin Allah. Ini kagak. Buruk sangka aja. Aduh, saya pasti ini digetokin sama malaikat nih. Aduh, pasti nggak sembahyang digetokin. Ntar langsung, ma aku takut. Bilang sama anaknya apa, aku takut. Ya digebugin, beneran digebugin. Nauzubillahimin. Nah makanya latih dari sekarang. Latih dari sekarang. Kalau dari sekarang udah mulai dilatih, sholatnya rajin jamaah. Kalau dari sekarang sudah dilatih, zakat sedekahnya rutin.
Kalau di sekarang sudah dilatih baca Quran, zikir, salawatnya. Kalau sekarang udah dilatih dengan hal-hal yang baik, ya termasuk baik sangka kita kepada Allah, nanti giliran meninggal juga insya Allah Allah wafatkan kita sesuai kebiasaan kita. Matal muslim ala ma'asa alaihi. Seorang muslim laki-laki dan perempuan dia akan mati tergantung kebiasaan dia. Dan nanti di akhirat yub'asu ala ma mata. Nah giliran hari kebangkitan dia dibangkitin bagaimana mati dia. Matinya bagaimana? Husnul khotimah. Berarti dibangkitannya husnul khotimah. Udah nggak ada perubahan itu, Pak. Maka yang sering kita sampaikan, ya, pengumuman naik kelas atau tidak kita dalam kehidupan dunia itu saat sakaratul maut. Itu pengumumannya. Naik kelas. Lah kok itu di kuburan ditanya lagi? Nah itu buat apa? Buat apa namanya? Satu ketetapan yang Allah tetapkan, ya, untuk data yang masuk ke catatan. Kalau naik kelas memang langsung Allah yang ngumumin. Iya. Jadi ukuran kita naik kelas apa enggak itu di sakaratul maut. Makanya baik ya sangka. Kalau kita baik sangka, Allah Maha Pengampun, biar gua potongan jelek begini juga, maksiat begini, Allah gua mau baik, Allah gua baik. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ampunin aku ya Allah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Blok meninggal. Cakep banget. Kata Allah, ya aku ampuni. Naik kelas itu dia. Dosanya entar, balasannya mah dosa, urusan dosa mah entar, bukan sekarang. Penting dia naik kelas dulu. Nah udah naik kelas, lah itu ntar dosa-dosa dia, kezaliman-kezaliman dia, maksiat-maksiat dia, nanti dihisab. Itu mah nanti kalau udah hari kebangkitan. Minimal tapi dia naik kelas Pak Haji Musa. Kalau udah naik kelas udah aman. Tapi bukan berarti aman nyampe di situ doang, perjalanan masih panjang. Belum nanti dibangkitin dari kubur, belum dikumpulin di mahsyar, belum ditimbang, belum nyebrang sirat, jasrun mamdudun tahtahu naru jahannam. Prosesnya masih lama, Pak. Jangan aman-aman aja. Nah makanya dari sekarang disiapin amalnya. Salat yang baik, yang benar, perbaiki terus. Sedekah, berbuat baik. Terus jangan bosan. Sampai waktunya selesai ya udah, diumumin nanti sama Allah langsung. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini buat orang-orang yang naik kelas, Pak. Ini ungkapan Allah, perintah Allah kepada malaikat buat orang-orang naik ke. Kapan itu, Pak? Sakaratul maut. Itu saat sakaratul maut. Kata Allah, malaikat kasih bahagia. Apa artinya kalau kasih bahagia? Naik ke. Lah kalau orang-orang kafir, nauzubillahi min zalik, orang-orang maksiat yang Allah benci dan buruk sangka sama Allah, nggak bakal dikasih ayat ini, malaikat nggak akan diperintahkan. Yang diperintahkan oleh Allah adalah lawan daripada malaikat rahmat. Artinya apa? Wa absyiru bin nar. Iya. Jadi kalau pengumuman naik kelas dengan ayat wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, nah kalau kagak naik kelas, pengumumannya inna nasinakum fadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Sekarang kata Allah, ya kamu nggak naik kelas karena kamu ngelupain kami. Nah sekarang waktunya kami melupakan kamu. Maka dalam surat As-Sajdah kan begitu. Qalu inna nasinakum gitu. Fadzuqul adzaba bima kuntum ta'malun. Ya. Kalau yang kagak naik kelas, diumuminnya pakai ayat itu.
Dulu lu lupa ya, kemarin lu lupa. Sekarang, kata Allah, sekarang waktunya aku melupakan kamu. Lo kelar Pak. Habis itu apa kata Allah? Dah, mulai sekarang lu rasain azab yang kekal dengan apa yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan dunia. Lah itu terus berkepanjangan sampai finalnya nanti di neraka jahanam. Pak, gue enak banget Pak. Emang enak. 500 tahun di mahsyar. Arba'ina kharifan, 20 tahun kurang lebih dia menungguin Allah. Itu kan prosesnya lama Pak. Di barzah aja kita kagak tahu berapa tahun. Dibangkitin semuanya dari kubur, dikumpulkan di 500 tahun Pak. Udah begitu udah Allah menampakkan kepada seluruh hambanya kafir, musyrik, penyembah matahari, penyembah bulan, penyembah lembu, penyembah dan neraka sana. Nah, yang ada tinggal man allazi yantasibuna ilal Islam. Yang Islam, sebagian kecil Yahudi, sebagian kecil Nasrani, dan orang-orang umat Sayyidina Muhammad. Karena kumpulin. Di situ kata Rasulullah, itu nungguin Allah datangnya, itu arba'ina kharifa, 40 musim. 40 musim artinya 20 tahun, kurang lebih. Nungguin Allah Pak. Sampai kata Rasulullah, keringat kita itu banjir. Nah gimana dengan orang mukmin? Nah itulah, lain lagi Pak. Kalau orang mukmin itu, ya berasanya kayak orang tidur. Berapa lama nungguin Allah? Ya paling 15 menit. Itu. Nggak dikasih lama sama Allah. Mudah-mudahan kita. Lah orang kalau di situ udah nggak ada kafir Pak. Saat itu yang nungguin 20 tahun udah nggak ada orang kafir. Hanya orang riya dengan orang mukmin. Maksudnya riya, orang ada sembahyangnya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, apa aja dilakukan karena Allah. Nah itu mukmin. Nah ada orang kan haji juga, umroh juga, sholat juga, tapi banyakkan riya. Nah itu hanya dua itu aja yang akan ada. Makanya kalau kita ibadah, mau lagi sholat, mau ngapain terus romannya diganggu setan, pengen riya, pengen ada ujub di hati, pengen sombong, pengen viral, pengen apa, buru-buru inget. Di sana nggak bisa sujud sama Allah. Karena kata Rasulullah, saat itu ada manusia-manusia yang Allah tetapkan pundaknya itu tobaqan wahida. Lurus aja kagak bisa dibengkokin. Kan kita kalau lagi diri, tulang belakang itu kan lempeng ya. Itu sama Allah dibikin kaku. Dia nggak bisa sujud. Maka mukmin yang biasa ibadah kepada Allah tulus, ikhlas karena ingin meraih ridha Allah, saat Allah tiba, itu mereka langsung sujud. Bisa sujud, mudah-mudahan kita semuanya amin ya. Tapi orang munafik yang biasa kerjaannya riya, yang biasa kerjaannya ujub, itu kata Rasulullah, pundak belakangnya, tulang belakangnya dikakuin sehingga dia nggak bisa sujud. Mau sujud begini kagak bisa Pak. Mau begini nggak bisa. Akhirnya patah. Ya patah bukan sujud. Di situ mulai Allah bentangkan jembatan. Prosesnya panjang Mang Jai. Maka kalau kita sehari semalam merasa capek, 1.000, 2.000 kita merasa kurang duit kita karena sedekah. Sehari semalam 5 waktu kita merasa capek dan letih untuk melaksanakan ibadah salat. Merasa diri kita terkekang oleh aturan-aturan Allah. Pesan Rasul, sabarin aja. Kagak lama. Ntar Allah kasih bahagianya selama-lamanya. Tapi kalau kalian gak sabar, kalian lebih mentuhankan hawa nafsu, apa yang aku perintah kau terjak, yang dibawa Nabi kalian tinggalkan, ya silakan. If'alu ma syi'tum, melakukan apa yang kalian mau. Tapi ingat nanti, kalian akan sampai kepada satu hari yang tidak akan ada pernah ujungnya. Nauzubillahimin. Biarin kita susah-susah dikit sekarang.
Tidak baik sangka aja dah, ya Allah terima salat kami ya Allah, terima ibadah kami ya Allah. Ngeri Pak. Makanya kalau kita mau jahat, mau curang, mau bohong, mau zalim sama orang, mikirnya jangan saat itu, tapi mikirnya nanti di akhirat. Pikirnya ke sono dah, nggak ada yang luput. Ntar kan ada Nabi, iya ada Rasulullah, betul. Terus kenapa kalau ada Nabi? Rasulullah berdoa, Allahumma sallim, selamatkan, selamat. Tapi kebijakan hanya pada yang esa, wahidul qahar. Kalau Rasulullah masih minta, berarti Rasulullah seorang hamba. Saking sayangnya sama kita, sampai di jembatan Rasulullah masih berdoa, ya Allah selamatkan, selamatkan. Tapi yang jawab siapa? Allah. Yang punya kebijakan? Allah. Kalau kata Allah selamat, nah. Kalau kata Allah enggak, sallu ala nabi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimasukkan orang-orang yang mendapatkan ya syafaat dan dikabulnya doa Rasul untuk keselamatan kita. Amin ya rabbal. Aduh ya Allah, salimna ya Rabb. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan udah Isa. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.